Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sariwarna. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian risiko dari mata kuliah Manajemen Risiko yang diampu oleh Bapak Gustian Juanda. Pengendalian risiko keuangan, yaitu adalah suatu upaya untuk mengelola dan memitigasi potensi kerugian dalam aspek keuangan perusahaan. Tujuan dari pengendalian risiko keuangan yaitu melindungi aset perusahaan, meminimalkan kerugian keuangan, menjaga keberlanjutan operasional, dan mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Identifikasi risiko, yaitu proses pengidentifikasi dan memahami risiko yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi atau proyek. Risiko dapat diidentifikasi melalui analisis data histori, wawancara dengan stakeholder, atau menggunakan metode analisis risiko. Pengendalian risiko, yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama, mengidentifikasi risiko yang terkait dengan kegiatan atau operasi perusahaan. Kedua, menilai tingkat risiko dan dampaknya bagi perusahaan. Ketiga, mengembangkan kebijakan dan prosedur pengendalian perusahaan. Keempat, melakukan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap risiko yang ada. Yang terakhir yaitu menggunakan teknologi yang tepat untuk mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi pengendalian risiko. Klasifikasi risiko keuangan terbagi menjadi 4, yaitu risiko yang pertama risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari fluktuasi harga, suku bunga, dan nilai tukar yang berdampak pada investasi dan kegiatan bisnis. Yang kedua yaitu risiko kredit, yaitu risiko default dan kegagalan pihak ketiga dalam membayar utang atau memenuhi kontrak finansial. Yang ketiga risiko likuiditas, yaitu risiko ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial tepat waktu. Yang terakhir yaitu risiko operasional adalah risiko yang berasal dari kegagalan proses, sistem, atau orang dalam operasional perusahaan. Strategi pengendalian risiko keuangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, toleransi risiko, yaitu menentukan batasan risiko yang masih dapat diterima oleh perusahaan berdasarkan profil risiko dan strategi bisnis. Yang kedua, transfer risiko, yaitu mengalihkan risiko kepada pihak lain melalui asuransi, hedging, atau kontrak keuangan. Yang terakhir yaitu reduksi risiko, yaitu melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak. Pelaporan risiko keuangan, yaitu menyusun laporan dan informasi berkala mengenai risiko keuangan kepada pihak terkait untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemantauan dan evaluasi pengendalian risiko keuangan, yaitu monitoring dan evaluasi risiko adalah proses pemantauan penilaian terhadap efektivitas pengendalian risiko yang telah diimplementasikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa risiko tetap terkendali dan pengendalian yang ada efektif. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengendalian risiko adalah bagian penting dalam manajemen risiko untuk melindungi organisasi dari keuangan dan dampak negatif. Dengan mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko, organisasi dapat mengurangi kemungkinan terjadi kerugian dan meningkatkan hasil proyek atau operasional. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah penyampaian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.